Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti ujian sidang skripsi online pada hari ini. Dan tak lupa pula kita sajikan salawat beriring salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih dan hormat saya kepada Bapak Dr. Aliamin SE MSc AKSIE sebagai dosen pembimbing skripsi saya dan juga selaku ketua pada komisi ujian sidang skripsi saya hari ini. Kemudian kepada Bapak Muhammad Saleh SE MSc AK selaku sekretaris pada komisi ujian sidang skripsi hari ini. Dan kepada Bapak Adnan SE MSc selaku anggota pada komisi ujian sidang skripsi hari ini. Perkenalkan, nama saya Rini Sugiati, dan pada hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pembayaran Zakat Profesi di Baitulmal Kota Sabang. Di sini saya akan membahas tentang pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan saran dan keterbatasan. Dalam standar akuntansi keuangan PSAK nomor 10009, zakat harta ialah zakat yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dari segi bahasa sendiri, zakat berarti tumbuh dan bertambah, sedangkan menurut istilah, zakat berarti hak yang harus dikeluarkan. Pemerintah Indonesia juga telah membentuk organisasi pengelolaan zakat untuk memfasilitasi para muzaki dalam membayar zakat. Organisasi pengelola zakat dikenal dengan Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat yang merupakan badan amil zakat resmi dan dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 pada tahun 2001. Kedua organisasi ini juga memiliki tugas dan wewenang yang sama, yaitu membantu dalam penghimpunan, penyaluran, serta pendayagunaan dana zakat itu menurut Mahmudi pada tahun 2009. Kemudian, jika dilihat dari data Outlook Zakat Indonesia, diperoleh informasi mengenai beberapa fakta yang kemungkinan bisa menjadi faktor tidak tercapai target penghimpunan dana zakat di Indonesia, seperti masih rendahnya kesadaran dalam membayar zakat, rendahnya kepercayaan terhadap badan amil zakat dan lembaga amil zakat, basis zakat yang masih terkonsentrasi pada jenis zakat tertentu, serta rendahnya insentif wajib zakat untuk membayar zakat, terutama terkait dengan pengurangan pada pajak zakat. Itu menurut Hamidi dan Suwardi pada tahun 2013. Pada proses pengelolaan dana zakat, suatu organisasi harus memiliki good corporate governance, di mana adanya akuntabilitas, transparansi, independensi, tanggung jawab, serta keadilan. Dalam memfungsikan zakat sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin, maka diperlukan adanya pengelolaan zakat yang profesional dan bertanggung jawab, agar semua zakat dapat disalurkan kepada masyarakat. Dan itu dilakukan oleh badan lembaga Baitulmal selama masih dalam pengawasan pemerintah. Menurut data yang diperoleh langsung dari lapangan, tingkat kepercayaan para muzaki masih sangat kurang terhadap lembaga zakat yang ada di Kota Sabang sendiri. Dan masih banyak para muzaki yang menyalurkan zakat mereka itu secara langsung kepada penerima zakat tanpa adanya campur tangan dari lembaga zakat. Padahal kita ketahui di Kota Sabang sendiri itu sudah memiliki lembaga zakat. Namun mengapa masih banyak para muzaki yang belum melihat lembaga tersebut dalam hal pendistribusian zakat profesi mereka? Dari uraian tersebut, kita dapati rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap pembayaran zakat profesi di Baitulmal Kota Sabang. Terus yang kedua, bagaimana pengaruh transparansi terhadap pembayaran zakat profesi di Baitulmal Kota Sabang. Dan yang ketiga, antara akuntabilitas dan transparansi, manakah yang paling dominan mempengaruhi terhadap pembayaran zakat profesi di Baitulmal Kota Sabang. Tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pembayaran zakat profesi di Baitulmal Kota Sabang. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pembayaran zakat profesi di Baitulmal Kota Sabang. Dan yang ketiga, untuk mengetahui antara akuntabilitas maupun transparansi manakah paling dominan berpengaruh terhadap pembayaran zakat profesi di Baitulmal Kota Sabang. Kemudian adanya manfaat penelitian, itu ada manfaat akademis dan adanya manfaat praktis. Dari manfaat akademis sendiri itu sebagai bahan bacaan
agar menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pembayaran zakat profesi. Kemudian, penelitian ini diharapkan bisa menjadi ilmu pengetahuan bagi penulis mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pembayaran zakat profesi. Kemudian dari manfaat praktisnya, hasil dari penelitian ini itu bisa diharapkan agar memberikan informasi mengenai dunia lembaga zakat yang terkait dengan aspek pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pembayaran zakat profesi. Tinjauan pustaka itu ada akuntabilitas merupakan upaya untuk menghasilkan laporan yang benar dan juga memiliki peran sosial di mana akuntan percaya bahwa hukum syariah telah diterapkan dan kesejahteraan masyarakat ialah tujuan utama dari kegiatan perusahaan. Kemudian, transparansi sendiri ialah suatu bentuk dari keterbukaan informasi yang diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan untuk memenuhi segala kepentingan guna mengetahui apa yang telah dilakukan oleh organisasi lembaga zakat mengenai tata cara dan keputusan yang diambil oleh organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Kemudian, dari pendapatan profesi sendiri ialah hasil kerja yang diperoleh dari setiap orang. Pendapatan profesi bisa dicontohkan sebagai gaji, upah, insentif, atau nama lainnya yang disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan. Baik itu pekerjaan yang mengandalkan pikiran ataupun kemampuan fisik lainnya, atau bahkan bisa jadi keduanya. Nah, di sini ada penelitian terdahulu. Kita peroleh kerangka pemikiran, yaitu akuntabilitas apakah berpengaruh kepada pembayaran zakat profesi. Kemudian ada transparansi, apakah juga berpengaruh terhadap pembayaran zakat profesi. Jadi diperoleh hipotesis. Hipotesis pertama, akuntabilitas berpengaruh terhadap pembayaran zakat profesi di Baitul Mal Kota Sabang. Terus ada juga hipotesis kedua, transparansi berpengaruh terhadap pembayaran zakat profesi di Baitul Mal Kota Sabang. Dan hipotesis yang ketiga, yaitu transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pembayaran zakat profesi di Baitul Mal Kota Sabang. Metodologi penelitian, jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif, dengan tujuan studi pengujian hipotesis, situasi studinya tidak diatur, unit analisisnya organisasi, horizon waktunya cross-seksional, jenis datanya data primer, teknik pengumpulan datanya itu penyebaran kuesioner, populasi dan sampelnya itu 96 sampel dari 2.457 populasi yang ada. Pada operasional variabel, pada variabel akuntabilitas itu adanya indikator segala aktivitas harus diperhatikan dan diutamakan kesejahteraannya. Kemudian aktivitas dari organisasi yang dilakukan harus secara adil. Dan yang terakhir, aktivitas organisasi yang tidak merusak lingkungan sekitar. Itu menurut sumber dari TKNJ pada tahun 2009. Kalau variabel transparansi, indikatornya itu ada informasi keuangan yang tepat waktu, kemudian adanya ungkapan dari kondisi keuangan yang secara menyeluruh, adanya keterbukaan yang tidak mengurangi kerahasiaan, serta adanya kebijakan tertulis dan dikomunikasikan kepada pengambil keputusan. Itu menurut sumber Komite Nasional Kebijakan Governance pada tahun 2004. Metode analisis data, adanya uji instrumen di mana ada uji validitas dan reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik, di mana ada uji normalitas, multipolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Dan uji hipotesis, di mana ada analisis regresi linear berganda, uji parsial atau uji T, uji simultan atau uji F, koefisien determinasi atau R-square. Dari uji-uji tersebut, maka diperoleh hasil penelitian. Itu yang pertama, karakteristik responden berdasarkan usia. Jika dilihat dari tabel, bahwa responden yang berusia 35 sampai 44 tahun itu yang paling dominan, yaitu berjumlah 36 orang. Kemudian ada karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Responden yang berjenis kelamin perempuan lebih dominan daripada responden yang berjenis kelamin laki-laki. Dan kemudian ada pengelompokan responden berdasarkan pekerjaan, di mana wira swasta berjumlah 16 orang, PNS 61 orang, dan pegawai BUMN berjumlah 19 orang. Hasil uji instrumen, hasil uji validitas, akuntabilitas, transparansi, dan pembayaran zakat profesi. Dapat kita lihat dari tabel yang tertera bahwasannya seluruh item pertanyaan bisa dinyatakan valid karena total korelasi mereka itu lebih besar daripada nilai F tabel. Kemudian pada hasil uji reliabilitas, bahwa kita ketahui jika 16 item pertanyaan yang kita gunakan, maka nilai reliabilitasnya itu 0,60. Sedangkan pada penelitian ini kita memperoleh nilai Cronbach alpha-nya itu 0,730. Dan itu lebih besar daripada nilai reliabilitas, maka itu dinyatakan valid. Kemudian hasil uji asumsi klasik, adanya hasil uji normalitas. Kita peroleh di sini
tes statistiknya itu bernilai 0,067 dengan nilai signifikannya itu 0,200. Ini menunjukkan bahwa data yang ada itu terdistribusikan secara residual, di mana nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05. Kemudian ada hasil uji multikolinearitas, di mana kita ketahui jika nilai VIP atau varian inflation faktornya itu lebih kecil dari 10 dengan nilai toleransinya itu lebih besar dari 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Begitupun sebaliknya, jika nilai VIP-nya itu lebih besar dari 10 dan nilai toleransinya itu lebih kecil dari 0,1, itu menunjukkan terjadinya multikolinearitas. Pada penelitian ini kita mendapatkan nilai toleransi dari akutabilitas sendiri itu 0,665 dengan nilai VIP-nya itu 1,503 dan nilai toleransi dari transparansi itu senilai 0,665 dengan nilai VIP-nya itu 1,503. Ini berarti tidak terjadi korelasi antara variabel. Kemudian ada hasil uji heterokedastisitas. Dapat kita lihat dari gambar yang tertera, ini menunjukkan titik-titik menyebar secara acak, baik itu di atas maupun di bawah garis nol. Ini menandakan tidak terjadinya heterokedastisitas. Kemudian ada hasil uji hipotesis di mana ada koefisien regresi linear berganda. Di sini kita ketahui nilai dari akutabilitasnya sendiri itu sebesar 0,605 dengan nilai transparansinya sebesar 0,359. Hasil yang didapat itu bernilai positif. Ini menunjukkan bahwa akutabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran zakat profesi. Kemudian ada hasil uji parsial atau uji T, di mana kita ketahui jika nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,05, itu menandakan adanya pengaruh antara nilai X terhadap nilai Y. Begitupun sebaliknya, jika nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, berarti tidak adanya pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Di sini kita lihat T hitung dari akutabilitasnya itu sebesar 5,912 dengan signifikannya itu 0,000 dan nilai T hitung dari transparansinya sebesar 4,120 dengan nilai signifikan 0,000. Di sini nilai T hitungnya itu lebih besar daripada nilai T tabel yang senilai 1,986. Hal ini itu menunjukkan akutabilitas maupun transparansi berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat profesi di Baitul Mal. Kemudian ada hasil uji simultan, di mana kita ketahui jika nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,05, maka berarti terjadinya simultan terhadap Y. Dan sebaliknya, jika nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi simultan terhadap Y. Di sini kita peroleh nilai F hitungnya itu sebesar 60,197 dengan nilai signifikannya itu 0,000. Ini menandakan F hitungnya itu lebih besar dari F tabel yang senilai 3,093. Itu berarti akutabilitas dan transparansi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap pembayaran zakat profesi. Kemudian ada koefisien determinasi atau adjusted R-square, di mana pada penelitian ini kita memperoleh adjusted R-square-nya itu senilai 0,555 atau bisa juga kita sebut 55,5%. Ini menandakan bahwa pembayaran zakat profesi mampu dijelaskan oleh variabel transparansi maupun akutabilitas. Sedangkan sisanya yang senilai 0,445 atau 44,5% itu ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Maka kita peroleh pembahasan hasil penelitian, yaitu akutabilitas berpengaruh terhadap pembayaran zakat profesi karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa untuk variabel akutabilitas sendiri itu mempengaruhi pembayaran zakat profesi di Baitul Mal Kota Sabang. Itu dibuktikan dengan hasil uji T, di mana nilai untuk T hitungnya itu lebih besar dari nilai T tabel, yaitu senilai 5,912
lebih besar dari 1,986. Kemudian transparansi sendiri berpengaruh terhadap pembayaran zakat profesi. Itu juga ditandakan oleh data bahwa T hitungnya itu lebih besar dari T tabel, yaitu senilai 4,120 lebih besar dari 1,986. Hal ini sendiri menunjukkan jika terjadinya transparansi yang berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat profesi di Baitul Mal. Kesimpulan yang kita peroleh yaitu yang pertama, akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran zakat profesi di Baitul Mal. Ini disebabkan jika semakin tinggi tingkat akuntabilitas, maka akan semakin baik pembayaran zakat profesi pada Baitul Malnya sendiri. Kemudian pada transparansi itu berpengaruh positif dan signifikan juga terhadap pembayaran zakat profesi. Hasil ini diketahui dengan melihat perolehan dari hasil pengujian secara parsial. Jika semakin tinggi nilai transparansinya, maka cenderung akan semakin efektif dan signifikan atas pembayaran zakat profesi di Baitul Mal. Kemudian akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif terhadap pembayaran zakat profesi di Baitul Mal. Jadi dengan adanya transparansi, maka para muzaki akan mengetahui realisasi pengelolaan zakat yang mereka serahkan pada Baitul Malnya sendiri. Begitupun juga dengan akuntabilitas. Setiap ada kenaikan pada akuntabilitas, maka akan meningkatkan pembayaran zakat profesi di Baitul Mal itu sendiri. Batasan penelitian, peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, seperti kan penelitian ini menggunakan kuesioner, sehingga memungkinkan terdapat bias dalam jawaban dari responden. Saran dari peneliti yaitu transparansi dan akuntabilitas itu sangat penting dilakukan karena dapat meningkatkan keterbukaan kepada para muzaki tentang kinerja suatu lembaga secara teratur dan tepat waktu. Kemudian, bagi Baitul Malnya sendiri, dengan hasil penelitian ini disarankan untuk tetap menjaga dan lebih meningkatkan lagi kualitas akuntabilitas dan transparansi terhadap pembayaran zakat profesi. Kemudian diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk tidak hanya sebatas meneliti tentang akuntabilitas ataupun transparansi saja. Juga bisa menambahkan unsur lain dalam penelitian selanjutnya. Dan juga diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar lebih mempersiapkan segala sesuatu sebelum melakukan penelitian. Terima kasih. Sekian presentasi skripsi saya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.